Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehan Gebrian dengan NIM 0102 1182 6017. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pendidikan Pancasila. Oke. Pengertian pendidikan Pancasila. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga tercantum di dalam SK Dirjen Dikti Nomor 38-Dikti-Kep-2003. Tujuan pendidikan Pancasila adalah untuk menunjukkan arah tujuan pada moral dan diharapkan dapat terrealisasi di kehidupan masyarakat di setiap hari. Karena Pancasila merupakan sumber ideologi bagi bangsa Indonesia, maka harus ada pendidikan Pancasila dalam upaya pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk bisa diterapkan di berbagai aspek bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Manfaat pendidikan Pancasila berikut ini adalah beberapa di antaranya manfaat Pancasila secara umum. Menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila merupakan ideologi landasan negara kita. Segala perbuatan yang kita lakukan, bahkan hingga aturan perundang-undangan pun mengacu pada nilai dari Pancasila itu sendiri. Yang kedua itulah menanamkan sikap bela negara dan cinta tanah air. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu agar para generasi muda menjadikan pribadi yang memiliki toleransi tinggi. Pendidikan kewarganegaraan menjadikan para generasi muda paham akan budaya dan adat dari seluruh suku yang ada di Indonesia. Dengan pahamnya akan hal ini, akan menjadi generasi penerus yang memiliki toleransi tinggi terhadap sesama manusia yang memiliki berbagai macam adat dan budaya yang berbeda. Konsep dasar pendidikan Pancasila. Kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Kompetensi dasar Pancasila merupakan hal-hal penting yang berisi tentang pembentukan karakter. Pendidikan Pancasila itu tergabung dalam dasar-dasar pendidikan nasional. Pancasila itu sendiri memiliki makna sebagai pembentukan karakter nilai-nilai kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman, religius yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, solidaritas antar umat manusia, persatuan yang artinya bersatu tanpa membedakan dengan yang lain, demokratis artinya musyawarah sampai mencapai kata mufakat, berkeadilan artinya mendapatkan perlakuan yang sama. Sebagai manusia, nilai-nilai pendidikan Pancasila itu harus diajarkan sejak dini dan sampai di perguruan tinggi. Konsep pendidikan Pancasila. Konsep pendidikan Pancasila merupakan tinjauan Pancasila dari berbagai segi. Itu yang pertama yaitu pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Bahasa ini biasa digunakan oleh kasta Brahmana di India. Dalam bahasa Sanskerta, Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila dengan vokal i pendek artinya dasar, batu sendi atau alas. Sedangkan sila dengan vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik dan tidak senonoh. Jadi pengertian Pancasila secara etimologis adalah berdasar yang memiliki 5 unsur dan 5 aturan tingkah laku yang penting. Terus pengertian Pancasila secara historis Pancasila ini terbentuk karena tokoh-tokoh hebat yang menyampaikan gagasan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia yang antara lain itulah pidato pertama disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Lalu pendapatnya dalam 5 dasar yaitu sebagai berikut, yaitu pertama, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan kelima itu kemudian dilanjutkan Mr. Pomo pada tanggal 31 Mei 1945 dengan pendapatnya mengenai 5 dasar sebagai berikut: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sampai sekarang dimengenai sebagai hari lahirnya Pancasila itu sendiri. Beliau menyampaikan gagasannya sebagai berikut: 1. Nasionalisme, 2. Internalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kemudian dalam rapat tersebut lahir istilah Pancasila yang berarti 5 dasar yang akan digunakan bangsa ini. Dan dalam penyataannya fakta sekarang Pancasila adalah dasar negara yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa yang dimanai hal itu semua harus dipegang teguh oleh seluruh masyarakat Indonesia karena Pancasila tidak akan tergantikan oleh dasar negara lain dan eksistensinya harus dipertahankan. Mengapa sih alasan diperlukan Pancasila? Pendidikan Pancasila diperlukan karena terbanyaknya
budaya asing yang masuk ke Indonesia, pendidikan Pancasila dapat berperan menjadi untuk pengingat dan akar-akar kebudayaan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Alasan paling diperlukannya pendidikan Pancasila adalah menurutnya ketaatan masyarakat ternorma. Hal ini bisa dilihat dari tingkat korupsi yang tinggi, penggunaan narkoba di kalangan anak muda. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Antara lain, satu adalah kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang, dua kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan solidaritas nasional, tiga kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan, empat kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa, lima kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum, enam menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Di Manika dan tantangan pendidikan Pancasila. Satu, pendidikan Pancasila. Sebagaimana diketahui, di Manika pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila yang digolongkan dalam mata kuliah dasar umum di perguruan tinggi di Dirjen Dikti. Di Manika menerbitkan SK nomor 25 garing Dikti garing Kep garing 1983 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum MKUD. Dirjen Dikti juga merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilaksanakan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dilaksanakan bersama dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nomor pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKM dengan bobot minimal 3 SKS. Dua, tantangan pendidikan Pancasila. Dalam pelaksanaannya, pendidikan Pancasila mengalami berbagai macam dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu tantangan internal dan eksternal. Tantangan eksternal ada tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila dalam kelas. Tantangan selanjutnya itu tantangan eksternal. Tantangan eksternal merupakan tantangan yang dipengaruhi faktor lain dari segala aspek bidang kehidupan yang secara langsung maupun atau tidak langsung merubah pola pikir warga negara, seperti satu, pengaruh globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali pada aspek ideologi. Dua, kehidupan elit politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai etika berbangsa. Tiga, rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa. Pendidikan Pancasila masa depan. Eksistensi dan organisasi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan alasan yang mengembangkan eksistensi materi pendidikan Pancasila, yaitu meliputi satu, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, dua, penegakan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, tiga, pendidikan Pancasila sebagai dasar negara, empat, Pancasila sebagai ideologi negara, lima, Pancasila sebagai sistem filsafat, enam, Pancasila sebagai sistem etika, 7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi rangkuman dari materi ini yaitu satu, pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Seperti yang kita ketahui, pendidikan Pancasila adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Maka mata kuliah Pancasila adalah merupakan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa untuk calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalismenya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntutan prinsip sebagai warga negara yang baik. Yang kedua, yaitu adalah pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila dapat memperkuat jiwa bangsa mahasiswa sehingga menjadi pendorong pokok legitimasi dan minta penunjuk jalan bagi calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di berbagai tingkat bidang dan tingkatan. Dan itu supaya calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa tidak mudah terpengaruh akan paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankan nilai-nilai Pancasila. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditunjukkan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan inti pembangunan dan pembanggang estafet kepemimpinan bangsa di dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, dan lembaga-lembaga lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.